Shalom semua jemaat yang dikasihi, semoga Anda tetap dalam keadaan yang baik dan sehat atas pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sehingga saat ini kami ada bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya itu karena berkat kemurahan-Mu. Dan sebentar nanti ya Bapa, kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Berbicara ya Tuhan untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan belajar, ini dapat membentuk kami, dapat memurnikan kami, dapat memberkati kami, dan terus dapat memimpin kami menjadi anak-anak yang bijaksana dan menjadi anak-anak dikasihi di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sehingga yang ke-10. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia di bawah tema Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Amin. Jemaat yang dikasihi, hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita semua orang percaya dan orang Kristen memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Tahun ini juga merupakan sebuah sejarah bagi saya, dan mungkin bagi kita juga, di mana kita tidak dapat datang beribadah di ruangan gereja, karena masih di dalam peraturan kawalan pergerakan akibat penyakit virus corona yang sedang terjadi di seluruh dunia sekarang. Namun saya tetap yakin percaya bahwa Tuhan Yesus tetap baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi, melalui pembacaan teks Alkitab di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sehingga yang ke-10, kita dapat belajar di mana orang yang pertama dijumpai oleh Yesus setelah kebangkitannya ialah Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan dari tubuh Maria Magdalena. Maria bukan seorang yang terkenal, namun Yesus tetap memperlihatkan dirinya kepada Maria terlebih dahulu sebelum memperlihatkan dirinya kepada murid-murid yang lain yang dikasihinya. Yesus menyatakan dirinya dan kasihnya
khusus kepada orang-orang yang paling hina menurut pandangan dunia ini. Ketika Yesus mengusir 7 syaitan dari tubuh Maria Magdalena, wanita ini mengalami pemulihan, pentobatan, dan hidup yang baru, sehingga dia tetap setia bersama-sama dengan Yesus, sehingga kematian Yesus di atas kayu salib, dia bersama dengan Yesus. Dan seawal pagi pada waktu subuh, pada hari pertama, menurut orang Yahudi dan menurut kita, dalam kalender kita, hari pertama yang dimaksudkan ialah pada hari Ahad. Maka Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Di sini kita dapat belajar dan melihat betapa besarnya kasih Maria terhadap Yesus. Di dalam Lukas 7 ayat 47, Yesus pernah berkata, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Amin. Jadi setiap kita yang pernah melakukan kesilapan dan dosa, walaupun sebesar manapun dan sebanyak manapun dosa kita, ketika Yesus mengampuni, kita akan lebih banyak berbuat kasih, karena kita mengingati betapa besarnya pengampunan, betapa besarnya kasih dan berkat yang Yesus berikan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua orang-orang yang berdosa ini, supaya kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita dipulihkan. Jemaat yang dikasihi, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus telah melakukan pertukaran di atas kayu salib. Yang pertama, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Amin. Yang kedua, Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Amin. Yang ketiga, Yesus dijadikan seperti orang berdosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Amin. Yang keempat, Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Amin. Yang kelima, Yesus menjalani kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Amin. Yang keenam, Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Amin. Yang ketujuh, Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Haleluya. Amin. Yang ke-8, Yesus menjadi kutuk supaya kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi, mengapa kebangkitan Yesus penting bagi kita yang percaya kepadanya? Yang pertama, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa kematiannya adalah sebagai penebusan bagi kita semua. Haleluya. Yang ketiga, kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran Alkitab. Yang keempat, kebangkitan Yesus menyatakan penghakiman orang fasik di masa depan pasti akan ada. Yang kelima, kebangkitan Yesus mendasari karunia Roh Kudus dan pemberian hidup yang kekal. Amin. Yang keenam, melalui kebangkitan Yesus, jaminan bagi orang percaya bahwa akan ada kebangkitan selepas kematian dan akan ada pengangkatan ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Yang ketujuh, kebangkitan Yesus untuk menggenapi nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama dan kata-kata Yesus sendiri di dalam Matius 17 ayat 23. Yesus berkata, "Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit semula." Haleluya. Terpuji termulia namamu Bapa. Amin. Yang ke-8, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan dan kekuatan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, dan kita semua bahwa
ada pengampunan, ada penyertaan Tuhan atas hidup kita, ada berkat Tuhan yang terjadi, dan janji Tuhan itu dinyatakan, dan bukannya janji terang bulan ataupun janji palsu. Di dalam nama Yesus, semua janji itu nyata, dan semua janji itu iya dan amin. Yang kesembilan, melalui kebangkitan Yesus sebagai tanda dan bukti bahwa Yesus berjaya mengalahkan kuasa maut. Di dalam Roma 6 ayat 9 tertulis, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi, kebangkitan Yesus diperkuat oleh kenyataan dan bukti ini. Yang pertama, kubur yang kosong. Jikalau musuh Yesus telah mencuri mayatnya, mereka pasti akan memperlihatkannya untuk membuktikan bahwa ia tidak bangkit. Jikalau murid-murid Yesus telah mencuri mayatnya, mereka pasti tidak akan pernah mau berkorban nyawa dan menyerahkan harta milik mereka apabila mereka tahu apa yang mereka imani selama itu adalah satu kebohongan. Dan tidak ada juga guna mencuri mayat orang, kan? Kalau macam saya ini penakut, tidak berani nih curi-curi mayat orang. Nah, jemaat yang dikasihi, kubur yang kosong menyatakan bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, dan dia adalah benar-benar anak Allah. Amin. Yang kedua, jikalau Yesus tidak bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, maka mereka tidak akan pernah berubah dari kemurungan dan kesedihan kepada sukacita, kepada semangat dan pengharapan yang luar biasa. Yang ketiga, murid-murid Yesus tidak akan bersusah payah menulis tentang Yesus jika memang pelayanan Yesus berakhir dengan kematian dan kekecewaan sahaja. Yang keempat, fakta bahwa Roh Kudus telah dicurahkan pada hari Pentakosta sebagai suatu kenyataan yang dialami oleh orang-orang merupakan bukti bahwa Yesus telah bangkit dan ditinggikan di sebelah kanan Allah. Jika Yesus tidak bangkit, murid-muridnya tidak akan pernah mengalami pengalaman baptisan di dalam Roh Kudus. Yang kelima, berjuta-juta manusia sepanjang 2000 tahun yang lalu telah mengalami kehadiran Yesus, telah mengalami kesaksian pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dan kehidupan mereka setiap hari dan setiap waktu. Dan sehingga saat ini kita tetap mengalami berkat penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Roh Kudus Tuhan diberikan kepada kita sebagai penghibur, sebagai peneman, dan sebagai kekuatan untuk kita mengharungi liku-liku kehidupan yang ada sekarang. Haleluya. Masih ada ragu-ragu tentang kebangkitan Yesus? Kalau masih ragu-ragu, nah terpaksa itu belajar lagi dan memantapkan iman Anda kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi, kebangkitan Yesus memberikan kita kemenangan, pengharapan, sukacita, dan keselamatan hidup. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa hanya kepadanya ada jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kebangkitan Yesus juga memberikan jaminan kepada orang mati bahwa akan ada kebangkitan selepas kematian. Oleh itu jemaat yang dikasihi, sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah takut lagi ketika menghadapi kematian. Karena bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, hidup dan mati kita itu adalah milik Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan-Mu saat ini. Karena sepanjang seminggu ini Tuhan, kami telah menghayati karya pengorbanan Yesus di atas setiap kami.
Dan pada hari ini Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan pengharapan untuk kami orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau, bahwa Engkau bangkit di antara orang mati dan mengalahkan kuasa maut, dan Engkau bangkit di antara orang mati sebagai tanda bahwa Engkau benar-benar adalah juru selamat dan anak Allah yang teragung dan termulia. Engkau bangkit di antara orang mati untuk memberikan kami pengharapan, untuk memberikan kami kedamaian, ketenangan, sukacita, dan satu hidup yang baru bersama dengan Engkau. Bapa, bangkitkanlah roh kami, supaya kami tetap memiliki roh yang berkobar-kobar untuk melayani Engkau, sehingga akhir nafas kami yang terakhir. Bapa, kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu untuk menyerahkan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk kami, tidak pernah sia-sia. Karena itu berakhir dengan satu kemenangan, itu berakhir dengan satu sukacita yang besar. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, dan terima kasih untuk berkat pemulihan yang Engkau berikan untuk kami semua. Kami meraih kemenangan, kami meraih sukacita, kami meraih pengharapan dan sinar baru di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua jemaat yang cinta dan percaya tentang kebangkitan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam kasih dari saya, Gembala Solianifo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.